Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada malam ini kembali ayah akan bacakan Dirosah Al-Islamiyah untuk buku Al-Quran Hadis. Sebelumnya setelah berlalu bab yang ketiga terkait dengan surat Al-Fatihah, mulai dari terjemah perkata, kemudian keutamaan dari surat Al-Fatihah, dan terakhir terkait dengan penjelasan surat Al-Fatihah. Ayah akan bacakan ringkasan dari apa yang sudah ayah bacakan kemarin terkait dengan bab yang ketiga surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah mengandung perkara-perkara yang sangat prinsip di dalam akidah seorang muslim yang beriman kepada Allah. Jadi terkandung di dalam surah Al-Fatihah itu kandungan-kandungan akidah, keyakinan seorang muslim. Yang pertama, iman terhadap rububiyahnya Allah. Ingat di pelajaran semester pertama, apa itu rububiyah? Iman terhadap uluhiyah. Jadi kalau rububiyah itu terkait dengan perbuatannya Allah, yang itu memang khusus bagi Allah, seperti menciptakan, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta. Ini rububiyah. Terkandung dalam surah Al-Fatihah seperti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini rububiyahnya Allah. Kemudian Maliki Yaumiddin. Ini juga rububiyahnya Allah. Kemudian juga iman terhadap uluhiyahnya Allah, yakni bertauhid dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan perbuatan hamba yang khusus ditujukan hanya kepada Allah, berupa ibadah, yakni di dalam ayat yang keempat dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah, menyembah. Ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah. yakni kita hanya beribadah semata-mata kepada Allah. Kalimat iyyaka na'budun ini objeknya ditaruh di depan. Kepada Allah kami menyembah. Jadi aslinya kami menyembah kepada Allah. Ini kepada Allah objeknya. Tapi dalam kalimat iyyaka na'budu itu objeknya ditaruh ke depan. Kepada Allah kami menyembah. Ini memberikan faedah di dalam bahasa Arab itu al-hasyr, yakni pengkhususan. Maknanya hanya kepadamulah. Nah, jadi menerjemahkannya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Dan juga iman terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya Allah. Sifat Malik, sifat Ar-Rahman, sifat Ar-Rahim. Jadi dalam surah Al-Fatihah terkandung 3 macam tauhid ini. Rububiyah, uluhiyah, dan nama-nama dan sifat Allah. Yang kedua, iman terhadap hari akhir. Di dalam kalimat Maliki Yaumiddin. Iman terhadap Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ini jalannya Rasulullah dan juga para sahabat. Dan iman kepada kitab-kitab Allah, khususnya Al-Quran, yang akan membawa seorang muslim menuju karunia, menuju rahmat, menuju petunjuknya, menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita mengikuti Al-Quran. Kemudian selanjutnya berupaya untuk mendapatkan hidayah Allah dengan mempelajari syariatnya, lalu mengamalkan dan beristiqomah di dalamnya. Kita berharap kepada Allah untuk senantiasa menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir, surah Al-Fatihah memiliki keutamaan. Di antaranya sebagai Ummul Quran, wajibnya untuk dibaca di setiap sholat, dan juga sebagai ruqyah. Itu di antara
ringkasan dari bab yang ketiga surat Al-Fatihah. Jadi kandungannya sangat agung, tafsirnya sangat luas. Mungkin kalau ada kesempatan, ayah bisa bacakan dari kitab yang lain untuk tafsir surat Al-Fatihah. Tapi untuk Dirasah Islamiyah kita lanjut ke bab yang keempat, ini surah An-Nas. Surat An-Nas. Surat An-Nas adalah surat terakhir dari Al-Quran. Ya, kalau Al-Fatihah adalah surat yang pertama, An-Nas surat yang terakhir. Ya, An-Nas ini juga surat yang sering kali dibaca oleh kaum muslimin dalam sholatnya. Ya, kalau ada bacaan surat pendek dalam sholat kita, biasanya membaca surat An-Nas. Ayah bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb-nya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Ini termasuk di antara surat Makkiyah yang sifatnya muhkamat. Ini jelas, bisa dipahami oleh siapapun. Kosakata dari surat An-Nas. Qul. Qul ini adalah fi'il amr, kata perintah. Artinya katakanlah. Jadi khitab ayat ini tujuan ayat ini adalah kepada Rasulullah SAW. Maksudnya Allah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah. Ini katakanlah kepada mereka, kaum kafir Quraisy. A'udzu, aku berlindung. Bi rabbin nas. Bi rabbi, kepada Rabb. Ini ada dua kata ya, bi dan rabbi. Bi rabbi, kepada Rabb. An-nas, ini manusia. Qul a'udzu bi rabbin nas, aku katakanlah, aku berlindung kepada Rabb An-nas, Rabb-nya manusia. Rabb-nya manusia, Tuhannya manusia. Malikin nas, maliki raja, rajanya manusia. Ilahin nas, ilahi sesembahannya manusia. Min itu dari. Jadi kita berlindung kepada Allah, yang Allah itu adalah raja dan sesembahannya manusia. Dari apa? Nah, dijelaskan dari ayat selanjutnya. Min syarri, min dari syarri itu keburukan, al-waswasi bisikan, keburukan bisikan, al-khannas setan yang bersembunyi. Apa yang dibisikkan? Atau membisikkan apa? Membisikkan kemana? Yuwaswisu fi, yang membisikkan, memberikan waswas. Yang setan tadi memberikan waswas, sudurin nas, kepada dada-dada manusia. An-nas manusia, dada-dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin, ya setan tadi yang membisikkan waswas ke dada-dada manusia, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Jadi setan itu adalah sifat buruk yang bisa jadi berasal dari golongan jin dan juga bisa jadi golongan manusia. Jadi ada manusia yang memiliki sifat seperti setan. Dipahami dari mana makna surat ini. Kemudian penjelasan surat An-Nas. Allah menyebutkan 3 nama untuk zatnya dalam surat ini. Di dalam surat ini disebutkan nama Allah ada 3, yakni Rabb. Rabb adalah nama Allah yang artinya Maha Pencipta, Pemelihara, Pengatur. Kemudian nama Allah juga Malik, Malikin Nas. Malik yakni artinya penguasa.
dan ilah. Ilahinnas, ilah. Apa artinya? Ilah adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Rabb, Malik, Ilah. Kemudian Allah memerintahkan hambanya untuk berlindung kepadanya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang maha sempurna dari kejahatan setan yang selalu bersembunyi dari manusia. Setan senantiasa ingin untuk menyesatkan manusia. Karena sifat dan kebiasaan setan diantaranya adalah yang pertama, menjadi musuh yang paling nyata bagi kehidupan manusia. Menjadi musuh yang paling nyata bagi kehidupan manusia. Di dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 208, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara sempurna, secara keseluruhan. Dan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Adalah musuh yang nyata bagimu. Di sini Allah merintahkan kepada kita untuk tidak menjadikan setan sebagai teman kita. Jadi kita mengikrarkan bahwa setan adalah musuh kita. Kalau kita sudah mengikrarkan musuh bagi kita, maka kita jauhi segala tipu daya setan, langkah-langkah setan, apa saja yang menjadi kebiasaan setan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ini diantara bentuk kesesatan yang dibisikkan oleh setan itu memalingkan manusia dari jalan Allah. Memalingkan manusia dari jalan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60, wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan bermaksud untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Nah, ini janji setan untuk menyesatkan umat manusia, Bani Adam, dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Kalau Bani Hawa? Hawa itu dari Adam juga? Iya, dari Adam. Disebut dari Bani Adam. Namanya Bani itu pasti dari laki-laki, Kak, disebutkan, bukan dari perempuan. Karena jalur nasab yang dianut dalam Islam itu nasab dari ayah. Yang ketiga, menakut-nakuti manusia sehingga mereka takut kepadanya dan tidak takut kepada Allah. Nah, ini adik sering tertipu, sering terkena ini godaan ini. Adik lebih takut dari setan ini. Masuk kamar sendirian takut. Itu termasuk diantara gangguan setan. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 175, sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan teman-teman setianya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Yang keempat, setan selalu bersama manusia sehingga dia mampu untuk menyerupainya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 38, barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, ini setan itu adalah teman yang sangat jahat. Jadi setan itu ada di sekitar kita. Baik kita berada di tempat sepi ataupun di tempat keramaian. Yang setan itu selalu membisikkan setiap saat kepada kita untuk berbuat kemaksiatan, berbuat buruk. Membisikkan pikiran-pikiran pada kita. Itu tugasnya setan. Dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud yang berkata Rasulullah pernah suatu saat bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian kecuali telah diutus kepadanya pendampingnya. Yang dimaksud pendampingnya adalah qarin dari golongan jin. Sahabat pun bertanya, apakah termasuk engkau wahai Rasulullah? Apakah engkau wahai Rasul juga ada pendampingnya? Maka beliau pun menjawab, iya, termasuk aku. Hanya saja Allah telah menolongku. Sehingga pendampingku, ini Qorin, namanya Qorin, yang menjadi pendampingku itu sudah Allah takdirkan masuk Islam. Maka ia tidak memerintahkanku kecuali kebaikan. Ini bedanya. Kalau pendampingnya Rasulullah, itu sudah Allah jadikan Islam. Jadi tidak akan mengganggu Rasulullah lagi.
Yang kelima, menghiasi kebatilan dan memperburuk kebaikan. Ini diantara sifatnya setan. Setan itu membuat yang batil menjadi indah. Yang buruk menjadi indah. Yang maksiat menjadi indah. Jadi menghiasi kebatilan. Dan sebaliknya, menjadikan yang baik itu sebagai sesuatu yang buruk. Memperburuk kebaikan. Allah berfirman yang artinya dalam surat Fatir ayat 8, maka apakah pantas orang yang dijadikan perbuatan buruknya lalu menganggap baik perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki siapa yang Dia kehendaki. Kemudian di antara sifat ataupun tugas setan itu menjerumuskan manusia menuju kemiskinan dan kemungkaran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268 yang artinya setan menjanjikan, yakni menakut-nakuti akan kemiskinan kepadamu dan menyuruhmu untuk berbuat keji, kikir, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan sungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Jadi setan menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Sehingga manusia apa? Yang terpengaruh dengan bisikan setan ini, sehingga manusia menjadi kikir, pelit. Kalau mau sedekah, mau zakat, dibisiki oleh setan, jangan bersedekah, nanti kamu miskin. Nah, itu pelit. Itu diantara bisikan setan kepada umat manusia. Allah menyebutkan godaan setan kepada manusia dengan istilah al-waswas, bisikan. Dan menyebut setan dengan al-khannas, setan yang selalu bersembunyi. Hal ini menunjukkan kepada manusia cara setan dalam menggoda mereka, yaitu dengan memberikan bisikan-bisikan atas hal-hal yang keji, sebagaimana dipaparkan di atas, secara tersembunyi. Jadi setan itu tidak menampakkan diri. Mereka tuh membisikkan pada pikiran manusia. Hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna syaitana yajri minal insani majarud dam. Sesungguhnya setan itu masuk ke dalam diri manusia pada peredaran darahnya. Ya, begitu dekatnya setan itu pada manusia, seolah-olah setan itu mengalir di dalam darahnya, aliran darah manusia. Tempat setan untuk melakukan aksinya tersebut adalah seorang hamba yang hatinya lalai atau berzikir dan beribadah kepada Allah. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa setan bertengger dalam hati manusia, dan apabila dia lalai dan lupa, maka ia membisikkannya. Akan tetapi jika dia mengingat Allah, ia pun tetap bersembunyi. Jadi siap-siap mengintai manusia, setan itu. Apabila manusia yang diintainya itu lalai, maka ia bersiap-siap untuk menggodanya. Maka penting bagi manusia, bagi kita semua kakak, untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Banyak sekali zikirnya. Kita diperintah oleh Allah untuk senantiasa berzikir. Zikir pagi, zikir petang. Kalau bangun tidur berzikir, mau makan, mau pakai pakaian, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Terus senantiasa tidak lepas dari zikir. Untuk apa? Untuk membentengi diri dari godaan setan. Allah berfirman, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Menjelaskan tempat setan melemparkan panah kejahatannya terhadap manusia, yaitu pada dada dan hatinya. Jadi dibisikkan sesuatu yang buruk pada hati manusia. Jika ayat ini diperhatikan, akan didapati pelajaran penting bagi setiap muslim, bahwa sumber segala macam kemaksiatan adalah bisikan-bisikan setan. Bisikan akan melahirkan keinginan untuk melakukan keburukan. Jadi awalnya berupa bisikan. Apabila bisikan itu diikuti, dituruti, maka berubah menjadi keinginan. Apabila keinginan itu dipenuhi, dituruti, maka menjadi keburukan yang nyata. Kemudian setan menghiasi dan memperindah hal tersebut,
sehingga kemaksiatan tersebut tidak dapat dihindari. Setan selalu bersamanya, mendampingi setiap kemaksiatan yang dia lakukan, sampai kemaksiatan ini dinikmatinya hingga ia lupa terhadap akibat yang dapat ditimbulkan darinya. Ini tugas setan. Jadi terus sedikit demi sedikit manusia itu digiring kepada kemaksiatan sampai akhirnya manusia sudah menganggap maksiat tersebut sebagai suatu kenikmatan. Kalau manusia sudah menganggap kemaksiatan itu sebagai kenikmatan, sudah berhasil jadi setan. Dia membujuk beralih kepada kemaksiatan yang lain. Seperti orang yang sudah kecanduan khamr, mungkin dibisiki keinginan untuk minum khamr. Lihat teman-temannya minum khamr, cuma nyicip aja sedikit. Akhirnya nikmat. Karena keseringan minum khamr, akhirnya ia tidak ingat lagi bahwa khamr itu suatu maksiat. Ia sudah menikmati khamr. Sampai sedemikian buruknya apa yang dilakukan setan terhadap manusia. Sehingga ia lupa terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari maksiat tersebut. Firman Allah minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia, menjelaskan golongan yang selalu menyesatkan manusia dari jalannya Allah dengan bisikan-bisikan jahatnya, sehingga manusia terjebak ke dalam lembah setan. Golongan tersebut terdiri dari golongan jin dan manusia. Ini maksudnya manusia itu terkadang tergoda oleh manusia yang lain. Nah, manusia yang lain itu memang sudah kerasukan oleh setan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Rabbmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Surah Al-An'am ayat 112. Duduk. Dari dalil-dalil ini dapat difahami bahwa bukan hanya jin yang memalingkan manusia dari jalannya Allah, tetapi manusia juga bisa menjadi seperti jin, yakni mencegah orang-orang yang beriman kepada Allah, mencegah orang lain yang mereka beriman kepada Allah untuk melaksanakan ketaatan dengan bisikan-bisikan jahatnya, serta membingkai kebatilan dengan hiasan-hiasan untuk menipu mereka, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Oleh karena itu, setiap muslim diperintah oleh Allah untuk senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dengan nama-namanya yang maha mulia, yang maha sempurna, dari bisikan-bisikan dan godaan-godaan setan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Jadi cara kerja setan di sini dibuat diagramnya. Yang pertama berupa bisikan di dalam dada manusia. Dan setelah itu ada keinginan untuk berbuat maksiat. Setelah manusia itu memperturutkan bisikan yang ada tersebut, kemudian dijadikan sebuah keinginan, kemudian keinginan itu digoda lagi oleh setan, dikemas dengan indah, sehingga akhirnya terjadilah keinginan untuk berbuat maksiat. Pelajaran penting. Yang pertama, kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan, baik itu setan dari golongan jin maupun manusia. Kayak kakak sama adik, mungkin bisa saling goda, yang satu ingin sholat, yang satu ingin main. Tergoda yang mau sholat, atau dengan teman-teman kakak. Yang kedua, surat An-Nas menegaskan tentang tauhid rububiyah. Tadi ya, ada 3 nama tadi, Rabb, Malik, Ilah, itu bagian dari tauhid. Rabb sama Malik itu tauhid rububiyah, Ilah itu tauhid uluhiyah. Surat An-Nas juga menegaskan tentang uluhiyahnya Allah. Tadi, ilahinas, sesembahannya manusia, itu tauhid uluhiyah. Yang keempat, yang terakhir di antara doa untuk meminta perlindungan kepada Allah adalah dengan cara kita berta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian akhir dari pelajaran bab yang keempat surat An-Nas.
lanjut ke surah Al-Falaq pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.